Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 dengan materi kebijakan dividen dalam keuangan syariah. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan materinya. Pada latar belakang, saham adalah tanda penyertaan modal dalam perusahaan atau perseroan terbatas yang memberikan pemegang saham hak atas pendapatan perusahaan, aset perusahaan, dan kehadiran dalam RUPS. Keuntungan dari saham yang diperoleh investor dengan membeli atau memiliki saham yaitu berupa dividen dan capital gain. Nah, dividen adalah pembagian laba pemegang saham dari sebuah perusahaan secara profesional sesuai dengan jumlah saham yang dipegang oleh masing-masing pemilik saham. Pertimbangan kebijakan dividen pada laba ditahan, yang pertama ada sumber dana paling cepat dan murah. Yang kedua, untuk membiayai pertumbuhan perusahaan. Nah, sedangkan pada dividen, yang pertama ada arus kas yang disisihkan untuk pemegang saham, rencana investasi ulang dividen atau dividen reinvestment, yang memungkinkan pemegang saham yang pertama ada menggunakan dividen untuk membeli saham tambahan secara sistematis. Terus yang kedua biasanya tanpa komisi. Dan yang terakhir dalam beberapa kasus bebas pajak atau namun umumnya tetap ada komisi. Lanjut ke pengertian dividen. Dividen adalah pembagian laba pemegang saham dari sebuah perusahaan secara profesional sesuai dengan jumlah saham yang dipegang oleh masing-masing pemilik saham. Nah, dividen memiliki beberapa jenis. Di antaranya yang pertama, dividen tunai atau kas. Pada metode pembagian keuntungan, pembayaran dividen ini paling sering dipergunakan sebagai cara pembagian keuntungan. Yang kedua, dividen saham. Nah, pada metode ini, pembayaran dividennya dalam bentuk saham kepada para pemilik saham. Yang ketiga, scrip dividen atau dividen hutang adalah surat pernyataan kesediaan untuk membayar sejumlah uang yang diberikan oleh perusahaan kepada pemilik saham sebagai dividen. Yang keempat, properti dividen adalah jenis dividen yang diberikan kepada para pemilik saham dalam bentuk sejumlah barang. Yang kelima, liquidating dividend adalah jenis dividen yang dibayarkan kepada pemilik saham. Sebagian dari jumlah tersebut dimasukkan sebagai pembayaran dividen tunai, sedangkan sebagian lagi dimasukkan sebagai pengembalian modal yang diinvestasikan oleh para pemegang saham ke dalam perusahaan tersebut. Lanjut ke pengertian dividen menurut perspektif syariah. Dividen dalam perspektif syariah merupakan bagian dari keuntungan usaha yang dibagikan kepada para pihak yang bersikah atau bermitra dalam suatu perusahaan. Nah, konsep ini berakar pada prinsip syirkah musahamah, yaitu bentuk kerjasama modal di mana kepemilikan dihitung berdasarkan jumlah saham yang dimiliki. Pada pertanggungjawaban dan hak setiap pemegang saham ditentukan sesuai dengan proporsi kepemilikan sahamnya, baik dalam hal keuntungan maupun kerugian. Sirkah termasuk dalam akad muawadat yang bertujuan mencari keuntungan. Nah, sesuai sunatullah, kegiatan bisnis mengandung dua konsekuensi, yaitu untung dan rugi yang harus ditanggung bersama. Jika perusahaan memperoleh keuntungan, pembagiannya dilakukan sesuai nisbah yang disepakati, sedangkan jika mengalami kerugian, pembagiannya berdasarkan besaran modal masing-masing pihak. Pembagian dividen merupakan hal yang dibolehkan syariah karena sesuai dengan prinsip bahwa manusia akan mendapatkan hasil dari apa yang diperbuatnya. Mendapat atau tidak mendapat dividen adalah konsekuensi ekonomi yang wajar dalam berbisnis, dengan tujuan akhir menciptakan kesejahteraan umum, bukan hanya kesejahteraan pemegang saham semata. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Yang pertama, undang-undang. Undang-undang perseroan terbatas menyatakan bahwa dividen harus dibayar dari laba, baik laba saat ini ataupun berasal dari laba tahun lalu pada pos laba ditahan di neraca. Yang kedua, posisi likuiditas. Likuiditas adalah rasio keuangan antara aktiva lancar dengan hutang lancar. Ketiga, kebutuhan untuk melunasi hutang, yaitu ketika perusahaan mengambil keputusan pendanaan untuk membiayai keputusan investasinya.
Yang keempat, larangan dalam perjanjian hutang. Dalam perjanjian hutang, khususnya pada hutang yang merupakan hutang jangka panjang. Yang kelima, tingkat ekspansi aktiva. Semakin cepat sebuah perusahaan berkembang, semakin besar kebutuhan untuk membiayai ekspansi aktivanya. Yang keenam, tingkat laba dan stabilitas laba. Tingkat hasil pengembalian yang diharapkan akan menentukan pilihan relatif untuk membayar laba tersebut dalam bentuk dividen kepada pemegang saham atau menggunakannya di perusahaan. 7. Aktiva ke pasar modal. Suatu perusahaan yang besar dan telah berjalan baik, mempunyai catatan profitabilitas dan stabilitas, akan mempunyai akses yang mudah ke pasar modal dan mempunyai bentuk lain dari pendanaan. 8. Pajak atas laba yang diakumulasikan secara salah. Untuk mencegah pemegang saham hanya menggunakan perusahaan sebagai suatu perusahaan penyimpan uang yang dapat digunakan untuk menghindari tarif penghasilan pribadi yang tinggi, peraturan perpajakan perusahaan menentukan suatu pajak tambahan khusus terhadap penghasilan yang diakumulasikan secara tidak benar. 9. Kendali. Variabel ini telah menjadi pertimbangan para pemilik saham sejak lama. Sumber pembiayaan akan berpengaruh pada perimbangan kendali atas perusahaan. Yang ke-10, posisi pemegang saham sebagai pembayar pajak. Posisi pemilik perusahaan sebagai pembayar pajak sangat mempengaruhi keinginannya untuk memperoleh dividen. Misalnya, suatu perusahaan yang dapat dipegang hanya oleh beberapa pembayar pajak dalam golongan berpendapatan tinggi, cenderung untuk membayar dividen yang rendah. Teori kebijakan dividen. Yang pertama, teori ketidakrelevanan dividen menyatakan bahwa kebijakan dividen perusahaan tidak mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan maupun biaya modalnya. Yang kedua, teori bird in the hand menyatakan bahwa nilai perusahaan akan dimaksimalkan dengan menentukan rasio pembagian dividen yang tinggi. Yang ketiga, teori preferensi pajak. Yang keempat, teori signaling hipotesis. Ada bukti empiris bahwa jika ada kenaikan dividen, sering diikuti dengan kenaikan harga saham. Sebaliknya, penurunan dividen pada umumnya menyebabkan harga saham turun. Yang kelima, teori clientele effect menyatakan bahwa kelompok memegang saham yang berbeda akan memiliki preferensi yang berbeda terhadap kebijakan dividen perusahaan. Sekian penjelasan materi dari kami kelompok 9. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.